Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, ini pada kitab Syarh al-Usul min Ilmi al-Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada halaman 42 Al-Ahkam ya. Tafadhal Pak Nah, Kenji untuk membaca. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah, al-ahkamu, hukum-hukum. Al-ahkamu lughatan, al-ahkam secara bahasa, jam'u hukmin, jamaknya hukum. Wahwa lughatul qadai, dan ia adalah bahasa hukum, qadi. Bukan, ini lughatan juga ya. Wa huwa lughatan Lughatan, bahwa al-qada'u. lughatan al-qada'u. Nah, Ustaz. Wastilahan dan secara istilah, maqtadahu khitabu syar'i al muta'allaku bi af'alil mukallifina Al-muta'alliqu. min al muta'alliku bi af'alil mukallifina min tolabin au takhyirin au wat'ain. Secara istilah adalah apa-apa yang membutuhkannya, perkataan syariat, ucapan syariat atau ceramah syariat yang Bukan berkait. membutuhkan, nanti diartikannya. Iqtada itu sesuatu yang diputuskan, berarti di sini ya dimaksud. Sesuatu yang diputuskan. Diputuskan. Atau dia itu biasanya juga diartikan sebagai sesuatu yang terhasilkan karena, atau istilahnya konsekuensi. Jadi dia adalah konsekuensi khitabus syar'i. Apa khitab itu? Ucapan, ceramah, Iya. pidato, Wah, betul. Lebih tepatnya khitab itu adalah ucapan tadi ya. naskah, Iya, ucapan. Ucapan syara', ucapan ucapan syariat. syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari tuntutan atau pilihan atau kondisi. Diartikan berupa ya. Minnya di sini. Berupa. Lebih tepatnya diartikan berupa talab, permintaan, au takhir, pilihan, au wad'in. Wad'in secara bahasa peletakan, nanti yang dimaksud adalah ciri-ciri, karena nanti berkaitan dengan syarat. Wad'in nanti berkaitan dengan syarat, dan pokoknya dia masuk pada hukum-hukum yang nanti berkaitan dengan syarat, sah, batil, dan seterusnya. Baik, lebih jelasnya tentu kita lihat syarah dari beliau sendiri, yaitu Syekh bin Utsaimin, yang bisa antum baca, silakan. Nah, qauluhu al-ahkamu lughatan jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Wa minhu samaina al-hakima bainan nasi qadiyan, dan termasuk darinya kami namakan hakim di antara manusia sebagai qadi. Ya, pemberi keputusan. Al-hakim di sini maksud pemberi keputusan, yaitu al-qadi, hakim di pengadilan. Lanjut Pak. Qauluhu Mustolahan wastilahan. wastilahan maqtadahu khitabu syar'i. Ma bimakna alladhi. Ma di sini bermakna alladhi, yang. Ya. Ai huwaladhi iqtadahu khitabu syar'i. Maksudnya adalah yang berkonsekuensi. Yang Gitu, Ustaz. yang apa istilahnya ya? Terputuskan atau yang diputuskan, karena iqtadahu gitu ya. Hunya di sini kan kembali ke alladzi. Maka Yang yang diputuskan diputuskan oleh khitabus syara'. khitab syar'. Apa Wa khitabus khitabu syara'? syar'i, Ya. ucapan syariat. Ya. Wa khitabu syar'i muqtadin, dan khitab syar'i, ucapan syariat adalah yang Memutuskan. yang memutuskan. Iya. Wal hukmu muqtadha, dan hukum adalah yang diputuskan. Betul. Wal muradu bi khitabi syar'i, dan yang diinginkan dengan lafal khitabu syar'i, kama sayati al kitabu wa sunnatu al muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Mukallafin. Yang diinginkan
mukallafina. Nah, yang diinginkan dengan lafal khitabus syar'i adalah sebagaimana yang akan datang, yaitu kitab dan sunnah yang berkaitan dengan perbuatannya mukallaf. Ya, maksudnya kitab Al-Quran, sunnah, hadis. Lanjut. Wa qauluhu min tolabin au takhyirin au wat'in bayanuli ma fi Bayanun. qolihi mako Bayanun lima. bayanun lima fi qolihi mako tadahu khitabu syar'i. Penjelasannya adalah pada apa-apa yang di dalam ucapan mako tadahu. Gini ya Pak. Lebih tepatnya bayanun lima maksudnya adalah menjelaskan ma yang tadi isim mausul. Ma mausulah yang bermakna alladzi di atas tadi ya. Ma yang pada kata maqtadahu khitabus syar'i ini diperjelas dengan kata min talabin au takhirin au wad'in. Jadi dia menjadi bayan, penjelas. Sebagai bayan. Iya. Lanjut, yakni yakni maksudnya anna khitabas syar'i tarotan yaqtadiyal tolaba. Yaqtadi saja. Yaqtadit talaba. Yaqtadi at-tolaba. Maksudnya adalah sesungguhnya khitabas syar'i terkadang menuntut atau membutuhkan tuntutan atau permintaan. Bukan membutuhkan ya, memutuskan. Memutuskan permintaan. Iya, memutuskan permintaan berarti nanti berkaitan dengan perintah. Lanjut. Bisa di mana tuntutan, Bu? Ustaz? Tolab. Tuntutan. Permintaan. Diartikan permintaan. Ya? Lanjut. Watarotan ya kok tadi at-takhyiro dan terkadang apa tadi menuntut ya. Pilihan. Bukan memutuskan. Menetapkan bisa, memutuskan bisa. Terkadang memutuskan atau menetapkan at-takhyir, pilihan. Jadi kalau tolab ini apa? Nanti cabangnya adalah kepada perintah atau larangan. Karena perintah dan larangan itu bersifat tolab. Tolabul fi'li atau tolabul kaffi anil fi'li. Itu arti dari larangan dan perintah. Kalau takhir ini apa nanti kaitannya dengan? Mubah. Mubah, boleh. Karena kalau boleh, itu boleh milih melakukan atau tidak. Terus, wataratan yakunu syai'an maudu'an litalalati ala syai'in. Dan terkadang ia menjadi sesuatu yang kondisinya untuk menunjukkan atas sesuatu. Diletakkan ya. Maudu'an ini diletakkan untuk dalil. Untuk menunjukkan, betul ya tadi. Untuk menunjukkan atas sesuatu. Jadi dia diletakkan sebagai petunjuk. Ini yang dimaksud dengan bil wad'i tadi. Bil wad'i maaf. Wad'in. Wad'in di situ ya. Dijelaskan dengan kata berarti yang dimaksud adalah maudu'an lid-dalalati 'ala syai'. Contoh kal asbabi wasyuruti wal mawani'i. Contohnya adalah sebagaimana sebab-sebab, syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Ya, nanti semuanya akan dijelaskan masing-masing tentang al-ahkam al-wad'iyah ini ya. Yaitu tentang sebab, syarat dan mani'. Mani' lawan dari syarat. Mani' adalah lawan dari syarat. Membuat kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Lanjut, Pak. Fadha khitabus syar'i lau ta'amal tahu lawajat tahu la yakhruju an hadhihi salasati. Maka khitab syariat ini seandainya apabila engkau memikirkannya. Jadi lebih tepatnya Pak, hadza di situ jadi mubtada, khitabus syar'i, khitab jadi khabar. Maka ini adalah khitabus syara'. Ini semua tadi adalah khitabus syara'. Maka ini semua adalah khitabus syar'. Apabila engkau berangan-angan atau memikirkan, saya engkau akan menjumpai tidak akan keluar dari tiga hal berikut ini. Yeah. Ima tolabun
Imma, iya, au imma tolabin takhyi di sini ya. tolabin. Iya. Imma tolabin au takhyirin au wat'in. Mm-mm. Terkadang permintaan atau pilihan atau Atau wada'. ciri-ciri. Iya, Wada, ciri-ciri, betul. apa? Wada' betul, Pak. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Yang dimaksud dengan wada' itu ciri-ciri atau petunjuk. Famak Fama qatadahu khitabu syar'i min ahadin hadhihi salasati min ahadi ya. hadhihi salah satu Min ahadi min hadhihi ahadi had fi min thalathati. ahadi hadhihi salasati yusama hukman. Mm. Maka apa-apa yang menetapkan padanya Diputuskan. khitab Eh, syar'i karena begini, diputuskan. ini diartikan di karena gini ya Pak ya. Hmm, Iqtadahu, hu ini kan domir. Domir ini kan kembali ke hmm, ma. Silatul mausul namanya ya. Ini silatul mausul. Ma-nya nah, isim mausul. Iqtada artinya adalah memutuskan. Apa-apa yang dia memutuskannya dia tadi. Alias kalau dibahasakan ulang jadinya apa yang diputuskan. diputuskan. Ini bahasa sederhananya ketika diterjemah. Apa yang diputuskan oleh Khitab syar'i. kitab syar'i, ucapan Oleh syariat khitab syar'i dari salah satu dari tiga yang berupa salah satu disebutkan dari yang berupa salah berupa satu salah dari satu tiga. dari tiga yang dinamakan hukum. Iya, maka dinamakan hukum. Bukan tiganya yang dinamakan hukum, tapi ma isim mausul tadi itu ya. Maka dia disebut dengan hukum. Oh. Lanjut. Jadi tiganya yang tadi itu, Masalan, tolab, takhir atau madha. nah, Masalan, sebagai contoh, mhm. al-amru yaqo tadi al-wujuba. Perintah menetapkan wajib atau memutuskan wajib. Iya betul menetapkan. Fal, fal wajibu mahkumun bihi, maka wajib dihukumi dengannya. Mhm. Wal wajibu Wal huwal wujub. hukmu. Wal wujubu huwal hukmu, dan wajib adalah hukum. Dan wujub ya. Walihada Enggak, wali wujub bukan jamak dari wajib. Wujub ini wujub ya bukan jamak dari wajib. Jadi kewajiban. Kalau wajib tadi wajib. diartikan wajib ya. Tapi kalau al-wujub bisa diartikan kewajiban. Maka kewajiban Maka kewajiban atau adalah sifat hukum. wajib adalah hukumnya. Walihada Walihada nakulu, oleh karena ini kami katakan hukmu hadza syai' wajibun. Hukumnya sesuatu ini adalah wajib. mhm. Fal mahkumu bihi huwallazi yusofu bi annahu wajibun. Maka yang dihukumi dengannya, yang disifati dengannya, maka ia wajib. Wa amal wujubu fahuwal hukmu. Maka kewajiban adalah wajib, hukum. Hukum. Jadi di sini disebutkan ada beda, ada yang namanya mahkum, ada yang namanya hukum. Mahkum ini sesuatu yang dihukumi sebagai wajib, maka ini disifati dengan kata wajib. Sedangkan hukumnya disebut dengan al-wujub. Paham ya Pak ya? Ini dasar bahasa Nah, saja. Ini hanya dasar bahasa yang dijelaskan. Lanjut. Muqtada. wa maqata wa muqtadha khutabu syar'i fi qoulihi, dan diputuskan khitab syar'i di dalam firman Allah wala Muqtadanya di sini taqrabus. berarti kalau muqtada begini ya Pak ya, maka artinya adalah Hmm, keputusan. Dia isim maf'ul ya. keputusan. Isim maf'ul. Maka keputusan teks syariat atau ucapan syariat fi qaulihi pada Firman Allah. firman Fi Allah. qoulihi, pada firman Allah wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya. Huwa ta'at tahrimu. Ini adalah larangan. Ya, keputusannya Keharaman, adalah tahrim, pengharaman. Di dalam ayat tadi. Lanjut. Wa idza. Wa idza qila masalan, dan ketika dikatakan sebagai contoh, if'al hadza aw la taf'al. Kerjakanlah ini atau jangan kerjakan. Au in syi'ta faf'al. Fa hadza takhyirun. Atau jika engkau kehendaki maka kerjakanlah, maka ini adalah pilihan. Ya, jadi contoh lafadz takhir itu apabila ada pilihan, lakukan atau tidak lakukan. Atau kalau kamu mau in syi'ta,
maka lakukan. Ini contoh lafaz takhir, tapi nanti lebih rinci kalau di dalam Al-Quran ataupun hadis, lebih detail lagi tentunya. Lanjut Pak, di atas fal muradu. Fal muradu biqaulina, dan maka yang diinginkan dengan ucapan kami, kitabu syar'i al-kitabu wa sunnah, kitab syar'i adalah Al-Quran dan sunnah. Wal muradu biqaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina, dan yang diinginkan dengan ucapan kami yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ma ta'allaqu bi a'malihim, apa-apa yang Ma berkaitan ta'allaqa, ya. dengan amalan. Ma ta'allaqu bi a'malihim, apa-apa yang berkaitan dengan amalan mereka. Sawa'an kanat qaulan am fi'lan, sama saja apakah itu berupa ucapan maupun perbuatan. Ijadan am tarkan, dilakukan atau tidak. Ijad itu dilakukan atau tidak. Ya, ijad ini mendatangkan sesuatu atau mewujudkan. Ijad itu mewujudkan. Tark itu lawannya, meninggalkan. Gitu ya. Untuk pengucapan sawaan tadi, ya sebenarnya benar juga sih. Cuman bisa juga dibaca sawaun biasanya ya. Sawaun kanat qaulan am fi'lan. Ini yang lebih sering saya dengar dari guru-guru waktu membaca. Tetapi bilang sawaan juga tidak masalah sebenarnya. Bisa juga itu i'rab sawaan. Terus di sini tadi mukallafin, untuk definisi mukallaf mungkin ada yang tidak tahu, maksudnya adalah orang yang terbebani, dibebani oleh syariat. Walaupun lafaz terbebani di situ terkritik ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang masalah ini, penggunaan lafaz mukallaf ini sebenarnya kurang tepat karena syariat dianggap beban, padahal syariat bukan beban. Tetapi karena ini sudah menjadi istilah yang banyak dipakai atau udah jadi istilah khusus dalam ilmu syariat, ya sudah kita pakai saja ya. Artinya adalah orang yang dibebani. Dilanjut Pak. Qauluhu, na'am. Qauluhu fal muradu biqaulina kitabus syar'i al-kitabu was sunnatu fala yujadu ghairuhuma, maka tidak dijumpai selain darinya. Qauluhu wal muradu biqaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Law qulna bi a'malil mukallafin, seandainya kita mukallafin, seandainya kami katakan dengan amalannya mukallaf, lakana aulah, maka ini lebih utama. Ya, Li'anal amala huwallazi yashmalul qaula wal fi'la, karena amalan adalah yang meliputi ucapan dan perbuatan. Wal fi'lu yu'ta bihi fi muqabilil qauli bi khilafil amali, dan perbuatan fi'il itu didatangkan sebagai pengganti qaul, sebagai pengganti ucapan, yang bersandingan dengan ucapan. Maksudnya lawan, semacam lawan, tapi bukan istilahnya yang bersandingan atau yang berhadapan. Muqabil itu artinya yang berhadapan dengan ucapan. Yang tadi ada di sini al-qaul wal fi'l. Bi khilafil amal, berbeda dengan al-amal. Lanjut, wal qaulu. Wal qaulu yusama amalan li'annahu amalal lisani. Dan qaul li'annahu amalul lisani. Dan ucapan dinamakan sebagai amalan karena ia juga termasuk amalnya lisan. Wal fi'lu yusama amalan, dan perbuatan dinamakan juga amalan li'annahu amalul jawarihi, karena ia termasuk amalan anggota tubuh. Wa qad yuradu bil qaulil fi'li kama qala Rasulu alaihi salatu wasalam, dan terkadang dinyatakan di dalam ucapan dengan ucapan perbuatan sebagaimana terkadang yang dimaksud dengan qaul, wa qad yuradu bil qauli al fi'lu, wa qad yuradu bil qauli al fi'lu, bacanya ya. Dan terkadang yang dimaksud dengan qaul adalah fi'il. Yang dimaksud dengan qaul adalah perbuatan. Contohnya gimana? Kama. Lanjut Pak. Sebagaimana kama qala Rasulu alaihi salatu wasalam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Inna makana yakfika antakula biyadika hakada. Biyadaika. Biyadaika Biyadaika. hakada. Sesungguhnya cukup Mm-mm. bagi engkau apabila engkau mengatakan dengan tanganmu seperti ini. Yakni maksudnya antaf Allah, engkau mengerjakannya. Ya, takula di sini bukan berkata tetapi berbuat. Yang dimaksud dengan antakula adalah antaf'ala. Ini Rasul ketika mengajarkan cara tayamum. Cukup dengan dua tangan ini tadi. Antakula biyadaika. Berbuat. Jadi dalam lafaz Rasul ini, qaul bermakna fi'il. Jadi itu dari segi bahasa beliau membahas barusan ya. Nah, Bahwasanya amal itu lebih umum, sedangkan fi'il lebih khusus. Amal itu mencakup qaul dan fi'il. Qaul hanya mencakup amalul lisan, fi'il mencakup amalul jawarih, tetapi qaul juga bisa berkaitan dengan amalul jawarih atau fi'il. Dilanjut, silakan. fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi. Maka keluarlah dengannya Oh apa-apa ini yang belum dibaca Pak, berkaitan dengan matannya. yang atas. Yang atas betul. Yang atas, Ustaz. Ya ini. Iya. Oh ya, Fa antum baca yang kharaja atas ya. bihi. Nah. Lanjut. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi. Maka keluarlah dengannya apa-apa yang berkaitan dengan i'tiqad. Fala yusama hukman I'tiqad itu bihadzal istilahi. keyakinan ya Maka atau tidak akidah. maka tidak dinamakan hukum dengan istilah ini. Wal muradu biqaulina, dan yang diinginkan dengan ucapan kami al-mukallafina, lafal al-mukallafina ma min sya'nihim at-takallifu At-taklifu. at-taklifu fayas malu as-saghira wal majnuna. Apa-apa yang dari perkara yang pembebanan yang maka mencakup anak kecil dan orang gila. Ma min sya'nihim at-taklif. Yang dimaksud dengan al-mukallafin adalah yaitu yang perkaranya mereka adalah taklif. Sya'an itu perkara kaitannya mereka dengan pembebanan. Maka mencakup juga anak kecil dan juga orang gila. Gila. Maksudnya di sini mencakup kemungkinan adalah mengeluarkan berarti ya. Coba nanti kita lihat di syarahnya ya. Nah, Baik. Ustaz. Jadi kalau yang tadi kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad akan kita lihat di syarah berikut apa maksudnya. Langsung baca itunya aja. Amma syara'an. Amma syar'an fa inna ma yata'allaku bil i'tiqadi yusama hukman. Adapun syariat, Secara maka syariat. sesungguhnya apa? Maka secara syariat, maka sesungguhnya apa-apa yang berkaitan dengan keyakinan dinamakan hukum. Aro'aita qaulaka, apakah engkau melihat bagaimana pendapatmu tentang ucapanmu? Innallaha yang zilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Fanazuluhu fi'lun lahu. Fanuzuluhu fi'lun lahu. Maka turunnya Allah adalah perbuatan baginya. Wa tiqadi iyahu, dan meyakininya padanya hukmun. Keyakinanku kepadanya, kepada perbuatan tadi, maka dan keyakinanku padanya hukmun, hukum. Wa yajibu an a'taqada zalika, dan a'taqida zalika, dan wajib apabila saya meyakini hal tersebut. Lakin fistilahil fuqaha'i yakhrujunal i'tiqad yukhrijunal i'tiqada min hadal ta'rifi. Akan tetapi di dalam istilah para fuqaha, mereka mengeluarkan i'tiqad dari definisi ini. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ada dua istilah. Pertama ada istilah syariat secara umum, dan kedua ada istilah fikih secara khusus, istilahnya para fuqaha. Jadi ini dibedakan. Secara syariat, hal yang berkaitan dengan akidah atau i'tiqad itu masuk dalam kategori hukum. Berkaitan dengan yang disebut dengan hukum ya. Kalau berkaitan dengan akidah tetap disebut hukum. Seperti tadi. Saya meyakini Allah turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan di dalam hadis, maka itu adalah hukum. Wajib meyakininya karena itu adalah hukum wajib.
Sedangkan istilah fuqaha, mereka tidak membahas permasalahan i'tiqad di sini. Tidak masuk dalam kategori hukum yang disinggung tadi. Ya, ini hanya masalah istilah saja. Lanjut. Nah, Ustaz. Qauluhu wal muradu biqaulina al mukallafina ma min sya'nihim at-taklifu. Wa in kanu fi nafsil waqti ghairu mukallafina la Ghaira. wujudul man ghairu mukallafina la wujudul Liwujudi. li wujudil mani'i. Dan bahkan jika mereka di saat yang bersamaan selain mukallaf untuk keberadaan karena adanya penghalang. Iya, maksudnya siapapun yang dia itu aslinya terkena taklif pembebanan. Walaupun fi nafsil waqt, pada saat itu juga mereka bukan mukallaf karena ada penghalang. Jadi ini akan lebih jelas dengan ucapan beliau selanjutnya. Kenapa kok tadi meliputi atau mencakup anak kecil dan orang gila juga masuk di situ? Silakan dibaca. Fayashmalu sogiro wal majnuna ai anas sogiro wal majnuna yata'allaku bi af'alihima hukmun. Karena sesungguhnya anak kecil dan orang gila berkaitan dengan perbuatan keduanya adalah hukum. Iya, maksudnya hukum kan di sini sebagai fa'il hukumnya ya. Bahwasanya anak kecil dan orang gila hukum itu berkaitan dengan perbuatan mereka berdua. Gimana jelasnya? Li'annahum mukallafuna fil asli. Karena sesungguhnya mereka terbebani dalam asalnya. Hukum asalnya mereka mukallaf tetap. Walaupun gila, walaupun anak kecil, aslinya mereka juga dibebani. Lanjut, lakin wujida mani'un wahwal jununu wasigoru. Akan tetapi ditemukan penghalang, yaitu mereka gila dan anak kecil. Wa illa, dan jika tidak, kegilaan dan masa kecil. As-sighar ini masa kecil. Iya, lanjut. Usia kecil. Wa illa fa inna min sya'nihim an yukallafu. Dan jika tidak, maka sesungguhnya dari keadaan mereka dibebani. Iya, kalau tidak ada penghalang tadi, junun atau sighar, maka mereka harus dibebani. Lanjut. Amal ba'iru wal baqaratu wasyatu wal himaru wal hirotu fahiya ghairu mukallafatun. Maka ghairu mukallafatin. Adapun onta dan sapi dan kambing dan himar dan keledai dan apa yang hirrah, kucing. Kucing. Maka mereka tidak atau bukan mukallaf. Iya. Fa in qulta, maka jika engkau katakan yaruddu alaika anna Musa alaihi salatu wasalam azzarol hajaro alladhi harroba bisaubihi wa ja'ala yadribuhu wa huwa ghairu mukallafin. Apabila engkau membantah bahwasanya Musa, bukan engkau membantah, yaruddu alaika anna Musa. Maka di sini fa'ilnya adalah kalimat anna Musa dan seterusnya. Anna Musa. Maka apabila kalau dibahasakan ulang, ucapanmu tadi ini terbantah oleh kenyataan bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam azzaral hajar. Apa azzaral hajar ini? Memarahi batu. Ya, yang membawa sebenarnya lari. Menghukum ya. Azzara itu kan menghukum, ta'zir. Azzara yu'azziru berkaitan dengan menghukum. Menghukum batu yang haraba bithawbihi, membawa lari pakaiannya. Jadi si batu bisa bawa lari, emang dalam kisah yang disebutkan dalam hadis Rasul ya. Wa ja'ala yadribuhu, ini namanya ta'zir, azzara. Maka Musa ja'ala yadribuhu, memukul
si batu ini tadi yang sudah mencuri bajunya sehingga Nabi Musa tidak pakai baju. Wa huwa ghairu mukallaf. Wawnya di sini haliyah. Di situ kalimatnya kalimat hal. Maka di situ ketika itu atau dalam kondisi Nabi Musa dalam kondisi Nabi Musa, huwa di sini kembali ke Hajar dalam kondisi batu tadi ghairu mukallaf. Tidak terbebani ya. Bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Batu namanya batu masa mukallaf ya. Si batu ini bukan mukallaf, tapi kok dia bisa dihukum sama Nabi Musa. Kan kalau bukan mukallaf harusnya nggak dihukum. Gitu ya. Di sini kok si batu berbuat nakal, Nabi Musa menghukumnya padahal batu bukan mukallaf. Nah, ini berarti membantah anggapan bahwasannya hewan-hewan atau barang-barang itu bukan mukallaf. Nah, gimana jawabnya? Silakan. Fanaqulu innahu nazala mangzilatal mukallafi, maka sesungguhnya batu tersebut telah turun atau bertempat di tempat mukallaf. Iya, maksudnya berposisi ya. Manzilah itu berposisi. Kedudukan atau posisi. Si batu ini tadi sudah masuk dalam posisi mukallaf. Berada pada posisi mukallaf. Gimana? Li'annahu fa'ala fi'lal mukallafi idza haraba bisaubi. betul disukunkan. Haraba bisaubi. Haraba aja. Faja'ala. Enggak pakai tasdid. Haraba. Nah, haraba bisaubi. Faja'ala yatribuhu. Karena sesungguhnya batu melakukan suatu perbuatan mukallaf. Ketika ia membawa lari pakaiannya Musa, maka Musa memukulnya. Iya, karena si batu tadi sudah melakukan pekerjaan mukallaf, maka dia berposisi sebagai mukallaf. Karena dia sudah sampai bisa membawa lari, itu kan pekerjaan mukallaf. Seharusnya batu nggak kayak gitu. Maka dia masuk dalam kategori mukallaf. Lanjut. Wahina idzin takunu hadhil mas'alatu mustasnatun. Maka ketika itu mustasnatan. Maka ketika ini permasalahan ini menjadi dikecualikan. Betul. Wa illa fal aslu idza qila, dan jika tidak maka asalnya ketika dikatakan al mukallafina alladzina min sya'nihim an yukallafu. Mukallaf adalah orang-orang yang di dalam kondisinya atau keadaannya adalah yang dibebani. Yadkhulu fihim banu adama bila syakin. Maka masuklah dalam kelompok mereka mukallaf anak keturunan Adam tanpa ragu, tanpa keraguan. Kama yadkhulu fihim al jinnu, sebagaimana masuk dalam kelompok mukallaf golongan jin. Iya. Li'annahum mukallafuna fil jumlati bila syakin. Karena sesungguhnya mereka termasuk mukallaf secara global dengan tanpa keraguan. Yeah. Walihada yuhasabuna wa yu'aqibuna. Maka karena inilah wa yu'aqabuna. Walihada, maka karena inilah mereka dihisab dan disiksa, dihukum. Yeah. Qala ta'ala. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah telah atau belum datang pada kalian belumkah datang pada kalian utusan dari golongan kalian yang mengkisahkan pada kalian ayat-ayatku dan memberikan kabar takut atau memperingatkan kalian pada pertemuan hari kalian yang ini. Hari kalian yang ini maksudnya hari kiamat ya. Hari kiamat. Rasul di sini juga dalil. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada rasul dari kalangan jin berdasarkan ayat ini. Tadi ada rusulun minkum. Tapi sebagian berpendapat tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah umum secara bahasa, yaitu jin-jin tadi ini belajar kepada rasul dari kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Walidzalika naro ba'dul ahlil ilmi idza
idza ji'a ilaihi bi syakhsin masru'un qad sara'ahu jiniyun. Mm-mm. Maka karena Oleh karena demi ini, karena oleh oleh karena karena itu, ini maaf ya. kami oleh karena itu kami melihat sebagian ahli ilmu ketika didatangkan padanya Mm-mm. seseorang yang gila, ya sungguh telah kerasukan ya Ustaz, kerasukan Iya, jin. kerasukan, yang telah kerasukan jin. Kerasukan jin ya yu'adzahu Ya'idhuhu. wa ya'idzuhu wa yuzakkiruhu billahi. Maka para ahlu ilmu tersebut menasihatinya dan Mm-mm. mengingatkannya kepada Allah. Wa yaqulu inna hadza dulmun, dan mereka katakan Mm-mm. sesungguhnya ini adalah perbuatan yang zalim. Iya, Wallahu taala qad harramat zulma. zulma Zulma. ala ibadihi. Zulma. Nah, Mm. dan Allah taala sungguh telah mengharamkan perbuatan zalim atas hambanya. Mm-mm. Wa ma asbahu zalika minal Wa ma kalimatil asbaha lati ya. tadulu Wa ma ma asbaha. nah, Ustaz. Wa ma asbaha dzalika minal kalimatil lati tadulu ala annahu in kana indahu imanun fasaufa yakhruju. Maka dan kalimat-kalimat yang serupa dengan hal Mm-mm. tersebut yang menunjukkan atas bahwasanya apabila jin tersebut memiliki keimanan maka ia akan keluar. Iya, betul ya. Seperti itu, berdalilkan bahwasanya jin juga mukallaf. Ketika dia merasuki seseorang berarti berbuat zalim pada orang tadi. Maka cara terbaiknya adalah memperingatkan dia dari siksaan Allah. Makanya kalau yang dibacakan dalam ayat-ayat ruqyah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa. Ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa, contohnya seperti yang di dalam ayat kursi dan dua ayat setelahnya itu. Itu kan kemudian disebutkan bagaimana siksaan mereka dari orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kufur. Itu peringatan buat para jin tadi. Sehingga mereka istilahnya terdorong keluar. Ini kunci ya. Barusan kalau antum bisa memahami ini dengan baik, terutama kaitan bagaimana bangsa jin juga termasuk mukallaf, ini kunci dalam ruqyah. Bagaimana Nah, kunci Ustaz. mengeluarkan jin dari orang yang merasuki, barusan ini dijelaskan oleh beliau. Baik, ada mau dilanjutkan lagi Pak? Sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup sampai sini saja. Baik, Nah, Ustaz. insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Masih bersambung dengan halaman 45 nanti insya Allah ya. Tentu ini Nah, sebenarnya masih belum masuk di pembahasan usul fikih. Masih jauh. Ini masuk awal-awal banget usul fikih. Usul fikihnya nanti masih jauh banget. Dan ini mungkin nggak apa-apa, masih Ustaz. butuh berapa kali Pelan-pelan. pertemuan. Iya, nggak apa-apa. Ini masih pengenalan-pengenalan awal tentang usul fikih. Ini belum masuk Sekalian apalagi di praktek ya. nah, Kalau antum mau sekalian belajar langsung bahasa cepat, Arab, Ustaz. oh iya nggak apa-apa. Kalau antum mau langsung pingin yang usul fikih yang langsung benar-benar eh, istilahnya memeras otak banget, ya bisa coba Jangan, Ustaz. dengan bisa coba dengan kitab Rodatun Nadir punya Ibnu Qudamah. Antum Nah, bisa cek kitab Rodatun saya Nadir. ada itu Ustaz, Ustaz kitabnya. Iya. Nah, itu Rodatul baru Nadir. Cuman ini berpusing-pusing dulu lah. ria kalau itu ya. Karena mikir domirnya kembali kemana itu udah pusing kalau Rodatun Nadir ya. Mas, Saking Masya dalamnya Allah. bahasa yang dipakai para ulama dan memang mereka sengaja agar yang mempelajari ini bukan orang sembarang. Ini ilmunya luar biasa besar, ilmu usul fikih. Mereka sengaja memang juga terkadang meletakkan bahasa-bahasa yang rumit. Rumit ya. Iya, selain melatih kecerdasan muridnya tadi, juga menyaring agar nggak semua orang bisa mempelajari ilmu ini. Nah, nah. Di Raudhatun Nadhir, kalau antum lihat, coba aja mulai baca pelan-pelan dikit. Antum baca sendiri. Kalau kesulitan, langsung buka kitabnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, Mudzakirah. Kitab beliau Mudzakirah itu adalah penjelasan dari Raudhatun Nadhir. Antum cek itu. Dan ada kitab yang paling bagus tapi terlalu tebal yang menjelaskan Raudhatun Nadhir namanya Fathul Wali. Fathul Wali An-Nasir. Syarh Raudhatun Nadhir. Itu bagus banget kitabnya, hanya saja tebal banget ya. Itu semua detail Raudhatun Nadhir dijelaskan sama dia, domir-domirnya kembali kemana. Dan itu
Nggak ada kitab-kitab lain yang sampai sedetail itu. Baik, kita tutup di sini dulu. Kenapa saya sarankan Rawdatun Nadhir ya? Itu paling ini ya. Paling masih bisa di ini. Atau kalau antum mau yang versi pemula banget, Al-Waraqat, Pak. Pak Kenji ya. Al-Waraqat ya. Al-Waraqat, terus syarahnya pakai yang Syekh Abdullah Al-Fauzan. Paling gampang itu udah. Kalau antum pakai syarah yang lain mungkin masih kesulitan, tapi kalau syarahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah, itu enak. Dan beliau bukan saudara dari Syekh Shalih Al-Fauzan atau anaknya, bukan ya. Enggak, bukan Nah, cuma nama ini marganya mungkin sama atau namanya. Kita tutup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu tadi saya sarankan kalau mau belajar usul fikih dari dasar, al-usul min ilmil usul ini salah satunya, tapi baca matannya saja, atau Syarhul Waraqat punya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Adapun yang versi bahasa Indonesia beda. Orang belajar usul fikih itu emang bahasa Arabnya sudah punya ya, nahunya sudah lumayan, sorofnya udah lumayan, masuk usul fikih. Kalau tidak punya, udah buyar ya. Kalau baca versi Indonesia saja, kurang sekali. Kurang sekali. Baik, kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.